Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Elang Tirgiawan. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang alam semesta dan penghuninya. Alam semesta menurut orang Babilonia 600-700 sebelum Masehi merupakan suatu lingkup dengan bumi datar sebagai dasar lantainya dan langit dan bintang sebagai atapnya yang di dalamnya terdapat kehidupan abiotik dan biotik. Terbentuknya alam semesta. Di dalam proses terbentuknya alam semesta terdapat beberapa teori. Yang pertama, teori dentuman atau ledakan. Yang kedua, teori Big Bang atau Big Bang teori. Yang ketiga, teori ekspansi dan kontraksi. Yang pertama, teori dentuman atau ledakan. Teori ini mengutamakan massa yang ada di jagat raya dan mempunyai banyak jenis sangat besar meledak akibat adanya reaksi inti. Massa yang berserakan berbentuk kelompok dengan berat jenis relatif kecil yang biasa dikenal dengan galaksi-galaksi. Yang kedua, teori Big Bang atau Big Bang teori. Teori ini bisa diterima secara makna. Sekarang menjelaskan tentang asal mula terbentuknya alam semesta. Dalam teori ini berbunyi, alam semesta diciptakan kira-kira 15 miliar yang tahun lalu, sebelum Masehi. Kejadian berawal dari meledaknya atom. Dengan teori ini, para ahli berhasil mereka ulang pembentukan alam yang dari peristiwa Big Bang, bahkan mereka bisa memperkirakan bagaimana bentuk alam di masa yang akan datang. Contohnya, galaksi Bima Sakti yang sekarang kita pijak dan galaksi yang paling dekat dengan kita yaitu galaksi Andromeda. Diprediksi mereka akan bertabrakan suatu saat. Yang ketiga, teori ekspansi dan kontraksi. Teori ini berbentuk adanya siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan kontraksi. Diduga siklus ini terjadi pada jangka waktu 30.000 juta tahun lalu. Pada masa ekspansi tersebut terbentuk galaksi dan bintang-bintangnya. Pada masa kontraksi, saat itu terjadi galaksi dan bintang-bintang meredup sehingga unsur-unsur yang terbentuk menyusut dan menimbulkan tenaga yang berupa panas yang sangat tinggi. Terbentuknya alam semesta. Setelah terjadi ledakan Big Bang, lalu terjadilah semacam bencana alam semesta. Keadaan dipenuhi bola-bola api yang sangat panas dan padat. Dari bola-bola ini terbentuk adanya partikel-partikel serta muatan energi. Atom semesta makin lama makin mengembang dan perlahan-lahan mulai mendingin. Pada tahap ini atom inti, hidrogen, helium, dan litium mulai membentuk. Saat semua gumpalan awan panas mengalami proses serupa, maka kelompok bintang-bintang yang meredup gugusan bintang. Keadaan bumi pada masa praaksara. Zaman praaksara juga sering disebut dengan zaman Nirleka. Nir artinya tidak, Leka artinya tulisan sebelum ditemukan. Setiap suku yang ada mengalami masa prasejarah yang mempunyai masa periode yang berbeda-beda. Kemudian setelah manusia mulai memahami atau mengenali tulisan, di zaman tersebut juga berubah menjadi zaman sejarah. Masa Neozoikum dibagi menjadi dua zaman, yaitu periode kuartal dan periode tersier. Pleistocene, yaitu dalam sebuah awal kehidupan manusia. Pleistocene tidak cuma disebut dengan Diluvium, tapi juga disebut dengan zaman es atau Gletser. Paparan sudah dibentuk di Indonesia selama zaman es. Waktu itu, pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, dan Malaka adalah salah satu dari lebih di daratan Indonesia, Australia, dan Papua. Pembagian zaman praaksara. Yang pertama ada zaman Arkeozoikum. Zaman Arkeozoikum diperkirakan udah ada 400-545 juta tahun yang lalu dan menjadi zaman tertua di dalam perkembangan hidup di bumi. Pada zaman ini, bumi belum cukup stabil karena masih sangat panas, jadi pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Zaman Arkeozoikum ini pun berakhir karena disebabkan adanya penurunan suhu yang memungkinkan buat munculnya tanda suatu kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum atau sering disebut dengan zaman primer, ini kira-kira berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini terjadi adanya penurunan suhu yang sangat drastis di bumi pada waktu ini. Bumi mendingin pada masa ini dan makhluk hidup di bumi diperkirakan muncul seperti makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang, seperti bakteri dan sejenis amfibi. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum atau yang sering dikenal juga dengan zaman sekunder ini kira-kira berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman ini ditandai
adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar seperti dinosaurus. Maka dari itu, zaman Mesozoikum sering dikenal dengan zaman reptil. Yang keempat, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi mulai stabil, berkembang, dan juga beragam. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama, zaman tersier. Yang kedua, zaman sekunder. Zaman tersier ini ditandai dengan adanya hewan-hewan besar yang mulai berkurang dan udah mempunyai berbagai jenis binatang yang menyusui. Contohnya seperti kera dan monyet. Zaman sekunder. Zaman sekunder ini ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba waktu itu. Kemudian zaman Neozoikum tersebut dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, pada zaman Pleistosen tersebut ditandai dengan mencairnya air es kutub utara karena perubahan iklim. Zaman Holosen atau aluvium ini diperkirakan terjadi 20.000 tahun yang lalu. Jenis-jenis manusia purba pada zaman praaksara. Yang pertama, Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus merupakan jenis manusia purba yang paling tertua di Jawa dan mempunyai ciri-ciri tubuh yang sangat kekar. Pada tahun 1936 sampai 1941, ada seseorang bernama Dr. G.H.R. Forsnickworth menemukan fosil Meganthropus paleojavanicus pertama kali di Sangiran, daerah Lembah Sulu dekat Surakarta. Meganthropus hidup di sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi dengan cara bertahan hidup memakan tumbuh-tumbuhan. Manusia purba ini termasuk ke dalam Homo habilis. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus itu yaitu berbadan besar dengan rahang yang besar, tulang tebal, dan kening menonjol. Yang kedua, Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini merupakan jenis manusia kera yang berjalan tegak. Eugene Dubois adalah orang-orang yang pertama kali menemukan Pithecanthropus erectus di Trinil, dekat Sungai Bengawan Solo. Pithecanthropus erectus sendiri salah satu manusia purba yang banyak ditemukan di daerah Mojokerto, Kedung Trubus, Trinil, Sambung, Macan, dan Ngadong. Manusia purba ini mempunyai ciri-ciri berbadan tegak dan mempunyai tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Yang ketiga, Homo. Homo sendiri merupakan arti dari manusia. Manusia purba jenis ini mempunyai ciri-ciri yang lebih sempurna dibandingkan dengan manusia purba yang lainnya, Meganthropus paleojavanicus maupun Pithecanthropus erectus. Manusia jenis Homo ini mempunyai 3 jenis di Indonesia. Yang pertama ada Homo soloensis. Homo soloensis berasal dari Solo dan ditemukan pada tahun 1931 sampai 1934 oleh insinyur Openord di Ngandong dan Terhar. Homo soloensis mempunyai ciri-ciri adalah yang pertama tinggi badan 180 cm, berjalan tegak, tengkoraknya lebih besar dari Pithecanthropus erectus. Yang kedua ada Homo wajacnensis. Homo wajacnensis yang berarti manusia dari wajak ditemukan oleh Van Ruskosten pada tahun 1889 di Wajak, Tulungagung, Jawa Timur. Ciri-ciri dari Homo wajacnensis sendiri yaitu pertama, mempunyai tinggi sekitar 130 sampai 210 cm, berjalan tegak, bentuk dari tengkoraknya lebih bulat, muka tidak terlalu menonjol, mempunyai keahlian membuat peralatan dari tulang-tulang batu dan kayu. Yang ketiga ada Homo sapiens. Homo sapiens merupakan generasi terakhir dari manusia purba. Homo sapiens mempunyai ciri-ciri fisik yang sama dengan manusia pada saat ini. Homo sapiens hidup di zaman Holosen, yaitu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Teori evolusi. Teori evolusi telah memberikan arti bahwa dunia tidak statis, tetapi akan selalu berubah. Demikian pula dengan spesies kita, merupakan produk dari evolusi. Akhirnya menjadi sesuatu yang diyakini. Charles Darwin adalah orang yang sangat mengemukakan teori evolusi, sebagaimana yang diyakini dewasa ini. Darwin muda sangat takjub dengan beragam spesies makhluk hidup, terutama burung-burung jenis finch di Kepulauan Galapagos. Ia menyangka bahwa
variasi paruh pada burung-burung tersebut akibat adaptasi dan dari habitatnya. Ia menduga asal mula kehidupan dari spesies berdasar pada adaptasi lingkungan. Darwin menanamkan proses ini sebagai evolusi berdasar seleksi alam dan mempublikasikan tulisannya dalam buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Namun ia juga mengungkapkan keraguan dalam bab difficulties of the theory mengenai catatan fosil dan organ-organ rumit seperti mata tidak mungkin dijelaskan dengan konsep kebetulan dan naluri makhluk hidup. Kebohongan teori evolusi. Yang pertama, evolusi hanya sebuah kepercayaan karena evolusionis tidak mempunyai bukti satupun untuk cerita mereka. Tidak pernah ditemukan satupun bentuk peralihan makhluk setengah ikan, reptil, setengah burung. Banyak spesies di bumi ini mirip satu sama lain, misalnya jenis serangga, kucing dengan kuda, namun tidak menjadi perhatian serius dibanding kemiripan manusia dengan kera. Kemiripan tampilan manusia dengan kera sebenarnya tidak mengandung arti apapun, dan adalah aneh jika mencari mata rantai evolusi keduanya hanya berdasar kemiripan tampilan saja. Yang ketiga, ditemukan fosil manusia Piltdown, di mana tulang rahang yang mirip kera, sedangkan gigi dan tengkoraknya mirip manusia di tahun 1912. Ternyata, melalui uji kebenaran fosil tersebut hasilnya adalah bahwa Piltdown itu palsu, dipublikasikan oleh Weiner di tahun 1953. Tengkorak tersebut milik manusia yang berusia 500 tahun dan tulang rahangnya milik kera yang berusaha mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Akmal. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya bumi dan tata surya. Sebelum memahami tentang teori terbentuknya bumi dan tata surya ini, kita harus memahami tentang pengertian bumi dan tata surya itu sendiri. Yang pertama, bumi adalah suatu planet yang memiliki ukuran terbesar kelima dan termasuk urutan ketiga dari matahari. Bumi memiliki sebutan lain, yaitu benua biru, karena jika dilihat dari luar angkasa, planet bumi mempunyai warna dominan biru. Warna biru tersebut adalah representasi dari laut yang memenuhi 2/3 dari permukaan bumi. Bumi merupakan bagian dari tata surya di mana matahari merupakan bintang pusatnya. Sedangkan tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang tersusun atas suatu bintang besar yang disebut matahari dan seluruh objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya juga disebut dengan keluarga matahari, yakni suatu sistem yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dan dikelilingi dengan planet-planet seperti komet, bintang ekor atau meteor, atau bisa disebut bintang beralih, satelit serta asteroid. Setelah itu kita akan mempelajari tentang teori-teori terjadinya bumi dan tata surya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang teori nebula. Teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace ini menyatakan bahwa tata surya ini berasal dari sebuah kabut. Kabut ini tersusun dari debu, es, dan gas dengan kandungan hidrogen yang tinggi di dalamnya. Nah, kabut ini disebut juga dengan nebula. Yang kedua yaitu teori planetesimal. Nah, pada gambar tersebut ada 2 orang, yaitu sebagai pencetus dari teori planetesimal, yaitu yang pertama Forrest Moulton dan Thomas Chamberlain. 2 orang tersebut menyatakan kalau tata surya itu bisa terbentuk karena adanya bintang lain yang melakukan PDKT ke matahari. Nah, dari hasil PDKT tersebut berakibat permukaan matahari membentuk tonjolan-tonjolan dari gaya tarik yang disebabkan oleh bintang tersebut. Saat si bintang mulai menjauhi matahari, ada sebagian material masuk kembali ke dalam permukaan matahari dan sebagian lain menetap di orbit.
memadat, dan menjadi dingin. Inilah yang dinamakan benda-benda langit atau planetesimal. Yang ketiga ada teori pasang surut. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Buffon. Buffon ini bukan pemain sepak bola penjaga gawang tim nasional Italia ya. Menurut Buffon, tata surya itu ada karena material penyusun matahari yang bertebaran. Kok bisa bertebaran? Ini terjadi karena matahari bertabrakan dengan komet yang membuat material di dalam matahari terpental keluar. Kemudian ada juga teori dari James Jeans yang menyimpulkan kalau tata surya itu ada akibat interaksi antara matahari dengan bintang yang melewatinya. Dalam proses interaksi tersebut terdapat pasang surut di permukaan matahari, sehingga menyebabkan banyak material yang terpental keluar. Nah, material yang terpental itu kemudian menjadi gumpalan dan membentuk sebuah planet. Yang keempat ada teori bintang kembar. Apa yang terlintas di pikiran kamu tentang bintang kembar? Bintang yang mirip kah? Atau bintang yang seperti Upin Ipin? Kalau itu yang di benak kamu hampir benar sih. Cuma teori ini lebih ke arah ukuran bintang yang sangat besar. Nah, teori yang dibawa oleh R.A. Letton ini mengatakan bahwa salah satu bintang kembar tersebut ditabrak oleh bintang yang lain. Ini bukan karena bintang tersebut gak punya rem loh. Harap dibedakan ya antara bintang dengan kendaraan. Nah, bintang yang ditabrak itu hancur dan menjadi puing-puing serta debu. Puing-puing pecahan bintang yang ditabrak tadi berevolusi dan mengelilingi matahari kembarannya yang tidak pecah. Yang terakhir ada teori Big Bang. Observatorium Mount Wilson yang berada di Los Angeles, Amerika Serikat, saat itu digunakan oleh Edwin Hubble untuk melakukan pengamatan. Hubble mengamati bahwa langit yang saat ini ada akan terus berkembang. Sebelum Hubble melakukan pengamatan di tahun 1927, Georges Lemaitre, seorang astronom dan fisikawan asal Belgia ini sudah terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya tentang teori Big Bang. Berangkat dari pernyataan Lemaitre, Hubble melakukan pengamatan dan bisa mengemukakan bahwa bumi dan alam semesta ini bisa terbentuk karena adanya ledakan yang sangat besar. Nah, partikel yang dipancarkan dari ledakan tersebut mulai meleleh dan dipadatkan oleh gravitasi. Padatan-padatan itulah yang membentuk benda-benda langit seperti saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Rafika Hurmahdia. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian galaksi, proses terjadinya galaksi, dan teori terjadinya galaksi. Pertama, pengertian galaksi. Galaksi adalah kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta sistem planet yang mengorbit mereka. Gaya gravitasi bertanggung jawab penuh atas ikatan galaksi. Bima Sakti juga menampung lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Sebuah galaksi pada umumnya terdiri dari miliaran bintang yang mempunyai ukuran, warna, dan ciri-ciri yang sangat beraneka ragam. Bima Sakti juga menampung lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Jenis-jenis dan pengertian galaksi. Galaksi pertama adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ditemukan pada 18 Juli 1783 oleh William Herschel yang berasal dari negara Inggris, seorang ahli astronom. Galaksi Bima Sakti terdiri dari 400 miliar bintang dengan garis tengah sekitar 130.000 tahun cahaya atau sama dengan 1 tahun cahaya sama dengan 9.500 miliar kilometer. Kedua ada galaksi Magellan. Galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti yang jaraknya sekitar 150.000 tahun cahaya dan terletak di belahan langit selatan. Galaksi ini mempunyai bentuk yang tak beraturan. Ketiga, galaksi Ursa Major. Galaksi Ursa Major ini berjarak kurang lebih 10.000 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Galaksi yang berbentuk elips serta rapat. Keempat ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda dikategorikan sebagai galaksi raksasa karena memiliki diameter sekitar 200.000 tahun cahaya atau 2 kali lebih besar dari galaksi Bima Sakti. Andromeda memiliki massa 300-400 bilion kali massa matahari. Galaksi Andromeda berjarak 2,5 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Kelima ada galaksi pusaran air. Galaksi pusaran air atau disebut dengan Messier 51A. Galaksi pusaran air merupakan salah satu galaksi yang paling muda ditemukan oleh para astronom amatir dan 2 galaksi bahkan bisa dilihat menggunakan binokular.
Galaksi pusaran air memang menjadi target populer para astronom profesional karena bisa dipelajari struktur dan juga memahami lengan spiral yang dihasilkan oleh galaksi atau tata surya ini. Keenam, ada galaksi roda biru. Galaksi roda biru memang memiliki nama yang sama dengan bentuk dan warna galaksinya. Galaksi roda biru memang tidak terlalu populer, biasa disebut dengan Blue Pinwheel Whale. Galaksi ini memiliki jarak 2 tahun cahaya dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi roda biru mudah untuk dilihat daripada galaksi lain. Roda biru memang tidak terlalu populer. Ketujuh, ada galaksi Sombrero. Galaksi Sombrero merupakan galaksi yang cukup membingungkan. Galaksi ini memiliki bentuk yang spiral dan terletak di bagian rasi bintang Virgo. Satu-satunya cara memahami galaksi adalah memikirkan dua galaksi di sisi yang berlawanan. Ada juga materi gelap serta gas lain yang telah mendingin di cincin galaksinya. Kedelapan, ada galaksi dolar perak. Galaksi dolar perak atau biasa disebut sebagai galaksi silver coin merupakan galaksi yang berbentuk spiral dengan letak 13 juta tahun cahaya. Galaksi ini terdapat di konstelasi Sculptor, yakni galaksi Starburst yang mengalami periode intens pembentukan bintang. Kesembilan adalah galaksi Centaurus. Galaksi Centaurus merupakan galaksi yang biasa dikenal dengan nama NGC, salah satu radio galaksi yang berada dekat dengan bumi. Galaksi Centaurus adalah galaksi terang kelima di langit sehingga menjadi target astronomi amatir. Galaksi ini hanya terlihat dari lintang utara serta bulan bumi bagian selatan. Selanjutnya, proses terjadinya galaksi. Pengamatan yang dilakukan oleh teleskop antariksa Hubble NASA dan jajaran teleskop berbasis darat menunjukkan bahwa galaksi-galaksi pertama terbentuk kurang dari 1 miliar tahun setelah Big Bang atau sekitar 13-14 miliar tahun yang lalu. Diprediksi galaksi lahir saat awan gas dan debu raksasa runtuh karena gaya gravitasinya sendiri dan memicu pembentukan bintang-bintang. Hubble telah memotret banyak gumpalan semacam itu, yang dianggap sebagai pendahulu galaksi-galaksi modern. Galaksi awal besar biasanya berbentuk spiral. Proses pembentukan galaksi masih terus berlangsung. Sepanjang sejarahnya, Bima Sakti kemungkinan juga terbentuk dari sisa-sisa beberapa galaksi yang ukurannya lebih kecil dan telah bergabung untuk berbentuk galaksi spiral raksasa. Penggabungan galaksi relatif sering terjadi. Sebagian besar galaksi terang yang kita lihat sekarang kemungkinan juga terbentuk dari penggabungan antara dua lebih atau galaksi yang ukurannya lebih kecil. Salah satu bukti mendukung teori penggabungan adalah jumlah galaksi elips yang relatif banyak di gugus galaksi padat. Oleh karena itu, penggabungan harus kerap terjadi. Penggabungan antar galaksi membutuhkan waktu beberapa ratus juta hingga beberapa miliaran tahun. Bahkan, mereka memicu ledakan hebat pembentukan bintang-bintang baru, bahkan menciptakan lubang hitam raksasa. Selanjutnya, teori terjadinya galaksi. Pertama, teori Big Bang. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930 oleh Georges Lemaitre, seorang padri dan astronom bangsa Belgia. Menurut teori Big Bang, alam semesta berasal dari suatu ledakan hebat yang melemparkan jasad-jasad ke segala arah. Lambat laun, jasad-jasad itu membentuk galaksi. Kedua, teori keadaan tetap. Teori ini dikemukakan pada 1948 oleh 3 orang ahli, yaitu Hermann Bondi, Thomas Cole, dan Fred Hoyle. Menurut teorinya, bahwa alam semesta berada dalam keadaan serba tetap. Para ilmuwan saat ini mendukung teori Big Bang, dentuman besar atau ledakan besar. Menurutnya, dentuman atau ledakan itu menandai terciptanya alam semesta yang terjadi antara 12 sampai 25.000 tahun yang lampau. Awan gas berlompatan lambat laun mendingin dan membentuk galaksi.